Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Tiara dengan NIM C1F021085. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kerangka Dasar Laporan Keuangan. Yang pertama yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah disahkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Memakai laporan keuangan. Ada investor, pemilik dana card, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar atau penerima zakat, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha, pelanggan, pemerintah dan lembaga lain, serta masyarakat. Asas transaksi syariah. Persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak mendapat keuntungan di atas kelebihan orang lain. Keadilan atau adalah selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai porsinya. Keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Yang keempat ada universalisme atau syumuliyah. Esensinya di mana transaksi syariah dapat dilakukan oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Unsur-unsur laporan keuangan. Posisi keuangan. Unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Kinerja unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih adalah penghasilan dan beban. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan lain. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam dan badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar, termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, 2 standar etika, dan 48 standar syariah. Bentuk laporan keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Syarat kualitatif laporan keuangan relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan keadaan informasi yang dihasilkan. Dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah lainnya dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. 4. Konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan
Kapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan? Yang kelima, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Kesimpulan, kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan syariah dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Baiklah, demikian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.